Baik, kita kaji surat Ali Imran ya, ayatnya 19. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, ini ayat yang sering disampaikan oleh para dai bahwa agama yang terbaik itu adalah Islam. Kapan terbaiknya? Dari dulu. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Jadi kita kadang melihat Islam itu adalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad secara periodisasinya. Tapi sebetulnya Islam itu sudah ada sejak awal. Bahkan semua Nabi itu Muslim. Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nuh, Nabi Isa itu Muslim. Nah, kenapa demikian? Karena ada ayatnya. Kita lihat surat 22 ayat 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan. Ikutilah agama yang tuamu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Sadaqallah. Ya, jadi kata Allah, kamu itu dari dulu Muslim. Artinya, ya agama itu cuman yang samawi itu cuman Islam. Hanya beberapa orang aja yang mengatakan ada agama Ardi, ada agama Samawi.
Yang samawi katanya Islam, Nasrani, Yahudi. Ya. Iya, yang dianggap samawi dalam konteks keilmuan dan sejarah. Padahal yang samawi itu ya cuman Islam. Kenapa ada Yahudi? Ada persoalan. Agama dijadikan berdasarkan genetika, gitu. Kenapa Nasrani? Ya karena ada persoalan, kan gitu. Nah, sehingga sebetulnya agama-agama dulu itu yang dibawa oleh para nabi itu adalah agama Islam, Muslim, anak Muslim, gitu kan. Saya Muslim, termasuk Nabi Isa juga Muslim. Jadi ketika Nabi Muhammad itu muncul sebagai sosok nabi, itu bukan agama baru, tapi agama yang meneruskan, gitu. Hanya beda syariat, yang meneruskan agama sebelumnya. Nabi Isa sudah berpesan kan dalam surat As-Saff ayat 6 itu akan muncul nama Ahmad. Tapi kemudian nama Ahmad dipersepsi. Siapa Ahmad itu? Tiba-tiba ada yang bilang itulah Mirza Ghulam Ahmad, kan gitu. Ya, dianggap nabi yang baru, padahal enggak begitu. Ada itu, Pak. Iya, karena ada kata Ahmadnya. Ada yang bertanya, kenapa kok di Quran namanya Ahmad, begitu muncul namanya Muhammad? Gitu. Ahli bahasa mengatakan arti Ahmad itu terpuji, gitu. Tapi pada satu sisi, misalkan, atau apa istilahnya itu ahli dalam satu sisi, gitu. Hebat dalam satu sisi, Ahmad terpuji. Misalkan karena gantengnya, itu terpuji di situ. Karena ilmunya, gitu. Nah, tapi kenapa dinamakan Muhammad? Karena semua sisi terpuji semua, gitu. Masalahnya itu. Ucapannya terpuji, akhlaknya terpuji, kan gitu. Nggak pernah nyembah berhala, gitu. Kehidupannya terpuji semua. Maka kumpulan pujian-pujian itu menyatu dalam satu nama Muhammad, orang yang banyak sisi pujiannya, kan gitu. Jadi Ahmad yang muncul itulah Muhammad. Nah, makanya kalau orang memberi nama Muhammad itu punya harapan doa supaya dia terpuji. Nah, kembali kepada tadi ya, agama yang terbaik itu Islam. Dan kapan Islam dari dulu sudah ada kan. Tapi godanya banyak, kan gitu. Jadi adanya Islam, Yahudi, Nasrani itu kan mereka merujuk ke Ibrahim, gitu. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Ada dua generasi melalui Ismailiyah, generasi melalui Ishak. Nah, dari Ishak ini nanti lahir Yahudi, lahir Nasrani, kan gitu. Tapi oleh generasi berikutnya. Tapi yang berhasil memegang tokat keislaman dari Ishak itu kemudian dari sampai kepada Nabi Isa itu yang berhasil megang tongkat. Yang lainnya itu enggak. Nah, dari sisi Ismail itu enggak ada. Ya. Terakhir baru muncul nama Muhammad. Dari Muhammad itu generasi Ismailiyah. Ya gitu. Makanya orang-orang Yahudi nolak. Kenapa? Karena mereka pengennya Nabi terakhir muncul dari bangsa Israel. Tapi ternyata kata Allah, itu urusanku, kan gitu. Allah mau menentukan nabi dari mana, urusan Allah. Ternyata muncul dari Bani Ismail, kan gitu. Makanya ahli kitab itu tahu sebenarnya Nabi Muhammad itu benar, itu nabi. Gitu. Mana ayatnya? Al-Baqarah yang 146. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui.